Pemirsa, penertiban PKL di kawasan Pasar Raya Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang buah histeris saat barang dagangannya hendak disita oleh petugas Satpol PP karena menggelar dagangannya di atas badan jalan. Aksi tarik-menarik antara petugas dan pedagang terjadi saat penertiban di kawasan Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat. Penertiban ini mendapat perlawanan dari sejumlah pedagang buah yang menolak digusur dan ditertibkan lantaran berjualan di atas badan jalan dan fasilitas umum. Bahkan salah satu pedagang histeris dan memaki petugas yang hendak menyita barang dagangannya. Pedagang ini menolak dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemkot Padang dengan alasan sepi tak ada pembeli. Hal itu membuat mereka tetap menggelar lapak di atas badan jalan sehingga selalu kucing-kucingan dengan petugas. Perdagangan, maka lokasi tersebut sudah keramik. Kemudian alasan dari pedagang buah di dalam tidak jual beli. Maka dengan ada kebijakan seperti itu, khusus yang berjualan buah masuk di gang berita. Tadi kita lakukan penertiban karena ada beberapa titik PKL yang berjualan buah masih berada di luar di arena yang telah ditentukan. Kemudian kita melakukan penertiban. Meski mendapat perlawanan, namun eksekusi pedagang tetap dilakukan petugas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Penyegelan pabrik smelter PT Genesis Regeneration Smelting di Jawilan, Kabupaten Serang, Banten ricuh. Sejumlah wartawan dan humas Kementerian Lingkungan Hidup jadi korban pengeroyokan. Beginilah arogansi ormas dan oknum brimob yang berjaga di perusahaan PT Genesis Regeneration Smelting Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Sejumlah wartawan dan humas Kementerian Lingkungan Hidup mengalami pengeroyokan. Aksi pengeroyokan dipicu adanya penyegelan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 impor. Perusahaan ini juga tidak mengantongi izin dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Di dalam pabrik, oknum anggota brimob awalnya sempat ditegur pejabat Kementerian Lingkungan Hidup karena mencoba menghalangi tugas wartawan. Namun setelah beres penyegelan, ormas dan oknum anggota tersebut mengeroyok wartawan dan pegawainya. Pabrik smelter sebelumnya sudah pernah disegel pada bulan Februari lalu, namun tetap beroperasi kembali. Pabrik ini juga diketahui mengimpor timbal, namun proses pengolahannya tidak sesuai aturan, bahkan diduga mencemari lingkungan. Dari Serang, Banten, Maya Sapriandi, iNews melaporkan. Ketegangan pecah kembali terjadi di kawasan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Jumat siang. Dua kelompok warga terlibat bentrok di kawasan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Perselisihan antara warga Kuredi dan Kasambang diduga terjadi akibat pertandingan sepak bola antar kampung. Aksi sekelompok orang yang berjalan di tengah jalan sambil menenteng senjata tajam dan berusaha menyerang kelompok warga lain terekam kamera ponsel pengendara yang melintas. Detik berikutnya, bentrok antar dua warga di Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat pecah. Suasana pun langsung mencekam dan kemacetan panjang tak terhindarkan. Bentrokan baru selesai setelah anggota Polresta Mamuju dikerahkan ke lokasi. Meski situasi sudah berangsur kondusif, aparat kepolisian masih disiagakan untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Menurut warga, bentrokan antar dua warga kampung ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, mereka bentrok akibat pertandingan sepak bola.
Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Andika Habda, iNews melaporkan. Pemirsa, demo mahasiswa berakhir ricuh di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Akibatnya seorang polisi terluka di bagian wajah hingga bibir berdarah terkena lemparan botol minuman. Aksi saling dorong nyaris baku hantam mewarnai aksi demo Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI di depan gedung DPR RI. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra terluka di bibirnya terkena lemparan botol minuman saat berusaha bernegosiasi dengan perwakilan mahasiswa. Kericuhan dipicu massa yang emosi, tak terima petugas melarang upaya pembakaran ban bekas di badan jalan. Dalam aksi ini, mahasiswa mendesak sejumlah tuntutan kepada DPR, di antaranya tolak RUU KUHP bermasalah, tolak militerisme di ranah sipil, hentikan intimidasi dan teror terhadap gerakan rakyat. Anggota mundur, siapa memadamkan silakan mundur. Silakan mundur. Sementara aksi baku hantam terjadi antara aparat kepolisian Satpol PP dan mahasiswa saat aksi demonstrasi mahasiswa di Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Mahasiswa menuntut Pemkot Bogor segera menyelesaikan sejumlah masalah di Kota Bogor. Kericuan antara mahasiswa dengan aparat Satpol PP Kota Bogor mewarnai aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis sore. Kericuhan bermula saat aparat Satpol PP mencoba memadamkan api, namun diadang massa aksi hingga berujung aksi baku hantam. Dalam aksi ini, massa menuntut Pemkot Bogor menyelesaikan sejumlah masalah, seperti masalah utang RSUD Kota Bogor 91 miliar rupiah dan tewasnya petugas kebersihan di TPS Galuga. Usai kericuhan mereda, mahasiswa kembali membakar karangan bunga di halaman Balai Kota Bogor. Mereka juga melakukan aksi vandalisme dengan mencoret tembok Balai Kota. Petugas kepolisian yang berjaga kemudian memukul mundur para mahasiswa hingga kembali memanas dengan petugas. Meski sempat melawan, namun polisi dapat mengubarkan para pendemo. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah warga di Kota Medan, Sumatera Utara ludes terbakar akibat dilempar bom molotov oleh pelaku tawuran. Dua kelompok pemuda saling serang, merusak fasilitas umum, kian meresahkan warga. Sebuah rumah semi permanen milik warga di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan terbakar. Warga panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Beberapa saat kemudian 4 unit mobil damkar tiba di lokasi. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api kian membesar. Diduga api berasal dari bom molotov yang dilempar sekelompok pemuda dan mengenai atap rumah saat tawuran. Polisi kemudian berjaga di lokasi, antisipasi tawuran susulan dan memburu para pelaku tawuran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.